the point aja. Ya, Pak Menko mumpung ketemu langsung nih, membawa aspirasi dari para netizen kita. Kan ada tudingan bahwa ini turun mah karena barter. Ini mau 19% tapi barternya adalah kita beli pesawat 50. Itu gimana Pak? Yang benar yang mana sih? Ya pertama beli pesawat itu nggak ada tarif pun mau beli pesawat. Oh gitu, jadi nggak ada kaitannya ya? Ya nggak ada kaitannya. Jadi kan Garuda mau beli pesawat 50 unit kan itu Karena kebutuhan. sesuai kebutuhan. Oke. Dan pada waktu itu sudah komit 50 tetapi ada satu yang udah dikirim namun kecelakaan. Oke. Sehingga pembelian tahap awal tertunda. Kemudian Garuda berproses dalam pengadilan PKPU. Sehingga pembelian ini harus berhenti karena proses itu sendiri. Baik Pak, berarti ini udah clear ya tidak ada barter. Yang kedua kebutuhan pesawatnya sebetulnya 120 unit. Oh, itu malah lebih banyak ya. Kenapa yang di rame-rame 50 padahal 120 Pak? Ya mungkin yang ini kan 120 kan nggak semuanya dari sana. Jadi bisa dari yang lain. Dari yang lain. Yang 50 kan berarti reviving dari kebutuhan awal. Tapi itu sempat disinggung nggak dalam negosiasi Pak tentang Boeing ini? Atau memang Ya kalau itu di luar ini ya, beda ya. di luar paket yang tadi. tertulis. Tetapi oke. kan Amerika ingin itu masuk di dalam dimasukkan dalam itu. Iya. Kalau yang pengelolaan data pribadi Pak, itu seperti apa Pak? Pengelolaan data pribadi kan itu juga terkait dengan data yang masih bukan kita nyetor KTP ke Amerika. buat Amerika juga ngapain juga terima KTP. Kan? Itu dia Pak, ini harus ditekesin Pak nih. Paspor aja kadang-kadang nggak diterima kalau nggak punya visa kan. Itu gitu. dia Pak. Bukan konstituen lagi ya? Bukan konstituen lagi nggak bisa pilih kan. Gitu. Iya. Kalau KTP saya lebih penting daripada Amerika. Gitu. Ini nggak nyangkut KTP sama ijazah kan Pak? Nggak. Enggak ya. Jadi yang dimaksud data pribadi itu apabila berlangganan terhadap program tertentu di US Enterprise. Oke. Di sana kan juga jelas data pertukaran data di US Enterprise. Jadi semacam kayak registrasi gitu ya. Registrasi. Itu kan umum sebetulnya Pak ya. Dan itu kan concern kalau Bapak nggak setuju kan. Betul. Coba aja Bapak bilang saya nggak setuju kasih data tapi bukain saya email. Sak merongosnya juga nggak bisa kan? Iya benar. Betul. Iya. Nah terus Anda mau Netflix, tapi ditanya PIN nggak kasih, jadi nggak kebuka-buka. Ya jangankan itu mau buka program dari MNC pun kalau tanpa email tanpa ini kan saya nggak bisa baca berita aja nggak bisa. Betul. Jadi itu kebutuhan. Nah kita hanya mengatakan bahwa ini harus dilindungi data pemilik account setara dengan Indonesia pernah berikan dalam PDP. Kan harus protokolnya harus setara. Kalau dia bukan like-minded countries, bukan negara yang menghormati itu, nah kita tidak pertukarkan. Nah, artinya mereka sendiri kan rata-rata hampir semua perusahaan data Amerika tersebut punya data center di Indonesia. Makanya kemarin saya sampaikan mungkin udah 11 yang invest termasuk AWS, Microsoft, Google dan yang lain. Karena kalau enggak kan download movie kalau nggak ada data center sini kan muter aja. Kan pasti kalah sama yang punya services di sini. Pak, berarti mungkin kalau saya tangkap itu lebih tepatnya nih sebetulnya selama ini kan udah terjadi ya saya buka email dan sebagainya kan ya Pak. Cuman ini dengan adanya apa istilahnya perjanjian apa ini lebih ditata, dikelola gitu ya. Bapak traveling pakai pesawat transit di Singapura, datanya dari Garuda pindah misalnya ke SQ, pindah ke yang lain kan data pribadi Bapak dipertukarkan di sana. Kalau Bapak nggak setuju kan nggak bisa di boarding pass, nggak bisa diisi. Ya kan? Jadi jangan dimarahin di sana. Terjadi pertukaran data pribadi di sana. Nah ini kan jadi clear nih karena kemarin pada ribut kan diminta ternyata sebenarnya selama ini juga kita nggak sadar sudah juga kan buka email buka macam-macam kan gitu. Sudah terjadi selama ini. Kalau hambatan non tarif gimana tuh Pak ya? Apa aja yang sekarang sudah dalam proses detail ya Pak ya? Negosiasi detail atau gimana? Dari awal sudah detail. Sudah detail memang dari awal, dari 5 paket itu? Ya. Sekarang kita tinggal menegosiasikan apa yang di bawah 19%. Nah itu kan yang di bawah 19% adalah barang-barang yang tidak diproduksi dan tidak bisa di Amerika. Misalnya kita kan import agriculture barang yang nggak bisa ditanam di Indonesia. Nah jadi mereka juga minta yang nggak bisa ditanam di
Amerika, mereka juga mau rendah atau mendekati nol. Jadi antara lain kelapa sawit. Jadi belum angkanya belum. Tapi Ini kita lagi negosiasi. Oke. Tapi angkanya lebih rendah dari 19%. Oke. lebih rendah dari 19. Artinya yang 19 itu sebenarnya belum final ya? Yang Negosiasi 19 masih yang lain sudah, tapi udah. yang belum selesai adalah yang di bawah. Oke. Tinggal list yang di bawah 19% itu kecil, nggak terlalu besar. Oke. Itu artinya barang yang memang benar-benar dibutuhkan di Amerika ya, Pak? Barang yang dibutuhkan di Amerika. Artinya akan diberikan tarif yang lebih rendah. Oke. Oke. Pak, kenapa sih beda ketika Amerika masuk ke Indonesia 0%, China juga masuk ke Indonesia 0%, Indonesia masuk ke China kalau nggak salah juga 0 kalau nggak salah, tapi ke Amerika 19. Perbedaannya apa sih Pak? Kok ada Karena seluruh bariernya? dunia nggak ada yang dikasih nol sama Amerika. Oh gitu. Oh Negara masalah itu ya? yang berdagang defisit terhadap Amerika dan punya free trade agreement pun kena 10%. Oke. Jadi base tarif Amerika itu 10%. Nah, kemudian tiernya habis 10 15, habis 15 19. Habis itu baru 20 dan selanjutnya. Berarti kita masuk ke tier yang berapa Pak Indonesia? Jadi kalau di ASEAN salah satu yang paling kompetitif lah. Oke. Kita sama dengan Filipina, tapi kita duluan. Filipina ikut pada Indonesia. Kalau kita lihat negara yang sudah deal dengan Amerika kan hitung jari, Pak. Oke. Jadi pertama Inggris, kemudian Jepang juga terakhir kemarin, Yang baru Indonesia yang kemarin. duluan, Oke. ya kan? Kemudian juga seperti Filipina juga sesudah Indonesia. Jadi ya Indonesia salah satu negara yang dianggap penting oleh Amerika untuk deal duluan. Oke. Ya. Kan ada negara lebih dari 100. Nah sekarang yang selesai, yang belum selesai banyak juga. Malaysia belum selesai, Thailand belum selesai, Kamboja belum selesai. Berarti kemarin Pak Anwar ke sini mau nyari kunci-kuncinya kan ya, Pak? Gimana negosiasinya, Pak? Kita ini juga lah, bertukar catatan. Karena kan di sana sekarang posisi kena 25% ya, Pak? 25%. Dan cukup menimbulkan gejolak juga di Malaysia. Ya mereka kan barangnya, tapi Malaysia kan barangnya sebagian besar semikonduktor. Oh iya, yang ke sana Jadi ini yang mereka sedang negosiasi. Hebat juga berarti ya Pak Menko sama Pak Prabowo bisa duluan. Jangan-jangan di sana lobbynya sambil makan singkong goreng Pak. yang makan anything fried pakai CPO, nah itu kita makan. Dari 100 duluan berarti hebat ini. Berarti selama ini hambatan-hambatan terhadap CPO terutama di Amerika kan kadang-kadang juga Ya aturannya tentu menghambat mereka juga sekali ya. melihat kita kan kemarin hari Minggu Presiden deal dengan EU dengan Nah, ini Ursula juga- von der Leyen. ini penting. Dan ini kan 0-0 termasuk yang biasanya kita berdiskusi dengan EU dan kita di embargo EU kan terkait dengan CPO. Mendadak CPO diberikan 0. Oke. Oh langsung ya. Ya resiprokal lah. Kalau kita kasih biaya keluar 0, kita kasih 0. Kita kasih trade in kuota. Jadi kita kasih kuota tertentu untuk 0. Nanti pada saat kita kenakan biaya keluar maka menjadi 3%. Jadi udah ada formula. Dan 3% kan jauh lebih rendah dari 19 juga. Betul. Jadi kita membuka pasar Eropa sebesar-besarnya karena tadi saya katakan dia 20 triliun market. Jadi ini yang kita perlukan untuk barang ekspor kita. Oke. Pak Menko, kan ini mulainya kalau misalnya yang 19% itu nanti setelah Agustus ya? Kalau Kita akan ada waktunya nanti. Oh, ada waktu nanti. Jadi sesudah kita sepakati seluruhnya, maka ada agreement itu nanti akan disepakati secara teknikal siapa yang menandatangani, apakah itu head of state ataukah level di bawah head of state. Nah ini juga masih dalam pembicaraan. Tapi tanggalnya belum ya Pak ya? Tanggalnya Pastinya. belum. Sama seperti mereka umumkan kapan masuk halaman White House kan. Mereka juga baru kasih tahu begitu mereka mau posting. Oke. Tapi ngomong selama proses ini sambil sama-sama menunggu ini berarti kan itu apa Pak mitigasi dari pemerintah kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan kena dampak dari tarif ini Pak? Ya Untuk tentu di dalam kalau negeri bagi dalam terutama. negeri kan kita minta supaya industri itu mempersiapkan untuk tarif yang lebih rendah. Tetapi kemarin dengan adanya kepastian 19%, maka spring order Amerika turun semua. Tadinya kan sebelum ada itu diumumkan di hold. Nah kalau di hold kan itu bisa pindah negara. Kalau pindah negara kan di sana kan 4 musim. Kalau kita kehilangan
spring order kan berikutnya belum tentu kita dapat. Oke. Ya. To the point aja.